Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sahabat tani pengangguran sukses. Hari ini saya sedikit agak berbeda ya temanya dari biasanya pertanian, perkebunan di kebun, tanam terong, tanam cabai, tanam tomat. Kali ini saya sudah mulai tertarik nih sama bibit anggur dan khususnya mungkin untuk hobi dan sekaligus mungkin untuk produksi nantinya ya. Ya mungkin hobi itu nantinya bisa di rumah dan untuk produksi nanti bisa di sawah atau di ladang yang lebih luas. Jadi hari ini saya sedikit berbagi pengalaman ya tentang belanja bibit secara online, bisa di marketplace oranye atau di marketplace yang berwarna hijau. Nah, menurut analisa saya banyak penjual-penjual itu yang nakal ya, atau mungkin sedikit ekstrimnya lagi menipu secara terang-terangan ya. Bibit yang mereka jual itu tidak valid atau tidak sesuai dengan apa yang mereka sebutkan di judul lapak mereka ya. Ini saya ada banyak kemarin di sini. Kemudian ini juga, ini anggur semua ini. Ini juga anggur. Ini yang pertama sekali saya mengawali pembelian bibit anggurnya ini, dan ini yang saya sudah beli ranjaran. Tapi memang ini anggur-anggur ini semuanya hasil dari mencopot entres dari grafting yang gosong ya, atau berjamur atau busuk atau menghitam. Nah, kenapa ini semua sebenarnya dari grafting yang gagal? Ya mungkin karena sellernya atau petaninya itu secara pemasangan graftingnya itu asal-asalan ya, atau mungkin karena mereka juga penjualannya juga banyak ya, sampai lebih dari beberapa ribu itu total terjualnya itu ya, bisa dilihat. Jadi mungkin untuk anggurnya ini sendiri yang mereka grafting itu mungkin kebanyakan terkesan asal-asalan, dan memang juga secara kenyataan alaminya itu grafting itu kegagalannya tinggi banget ya. Jika hasil setek dari batang bawah menggunakan rootstock Istabella atau rootstock Red Master itu secara bersamaan ya, tidak dikaluskan dulu ya. Jadi biasanya kalau dikaluskan itu ditumbuhkan akarnya dulu, misalkan seperti ini ya, ditumbuhkan akarnya dulu, baru nanti ini dipotong, baru dipasang graftingnya. Nah, itu biasanya tingkat keberhasilannya tinggi. Tapi karena mungkin penjualannya tinggi ya, jadi mereka itu hasil potong stek langsung di grafting. Akhirnya kan ada dua kemungkinan. Pertama, si batang bawah ini bertahan hidup untuk menumbuhkan akar, dan si batang atas ini menunggu suplai makanan dari bawah. Padahal dua-duanya sama-sama bertahan hidup. Akhirnya dua-duanya tidak bertahan. Bisa jadi batang bawahnya berjamur dan busuk, dan batang bawah atasnya, entresnya ini gosong, berjamur dan mati. Jadi kedua, pertama itu mungkin bisa jadi sellernya itu, petaninya itu, karena dia mendapatkan order yang banyak, akhirnya dia menggraftingnya itu, memplastiknya itu asal-asalan. Dan yang kedua, ada kemungkinan juga karena batang ini, batang bawah sebagai rootstock dan batang atas sebagai entresnya itu sama-sama sedang bertahan hidup sebenarnya, karena suplai makanan dari bawah ke atas itu tidak sampai, karena si bawah ini juga sedang bertahan hidup untuk membentuk akar, dan si di entresnya ini sedang berharap suplai makanan dari bawah. Jadi kemungkinan misalkan kita beli 100 batang, bisa jadi yang hidup itu hanya 2 atau 5 kayak gitu. Karena kemarin saya itu beli lebih dari 100 batang. 100 batang grafting ya. Ini bisa dihitung. Dari sini ke sana itu ya, belum yang di sana ya. Yang hidup ternyata hanya 8. Jadi kemungkinan untuk berhasilnya itu sangat rendah ya teman-teman.
akhirnya karena graftingnya itu entres atasnya gosong dan ini juga ada yang berjamur, ini ya kelihatan putih. Nah, akhirnya saya berharap tumbuh tunas bat pecah ya, sprout dia dari bawah atau mungkin dari bagian-bagian ini. Nah, ini karena atasnya udah gosong, ya udah saya berharap aja ini batang bawah sebagai rootstocknya ini tumbuh, jadi nggak rugi-rugi banget lah kayak gitu. Memang kalau kita beli grafting yang belum bertunas itu memang lebih murah. Lebih murahnya itu ya sama aja sih. Dalam artian ya kita seperti berjudi lah ya. Bahwasanya beli grafting itu yang belum bertunas itu kemungkinan gagalnya itu lebih gede. Nah, yang jadi masalah juga ketika kita membeli grafting yang sudah berdaun itu rusak di jalan, akarnya itu rusak karena biasanya kalau kita beli secara online ya, media tanamnya ini dikurangin semuanya, diganti polybag kecil dan biasanya diikat karet, ditaruh dalam gerdus. Nah, terguncang-guncang daun itu rusak, stres beberapa hari di jalan dan kemungkinannya juga tanaman itu mati juga ujung-ujungnya sampai di tempat ya. Makanya saya berpikir, karena kemarin saya pernah coba itu ya, beli 12 tinggal 3 ini ya. Ini yang pertama saya beli. Dari situ saya berpikir, oh kenapa nggak beli grafting yang belum berdaun aja ya gitu kan. Nah, ternyata beli daun yang belum bergrafting pun, grafting yang belum berdaun pun juga masih ada kemungkinan gagal, tidak tumbuh tunasnya. Nih, banyak entres yang sudah saya lepas ini bekas grafting ini ya. Kelihatan ini ada coakan di sini. Nah, ini. Nah, terus bagaimana cara menganalisa seller-seller nakal ya? Pertama itu nama akun penjualannya itu kita cari tidak ada YouTube-nya ya. Pertama itu tidak ada media sosialnya dan sellernya itu tidak menunjukkan muka atau alamat lengkapnya ya. Jadi kemungkinan itu seller-seller seperti itu penipu ya. Terus analisa berikutnya, tidak mungkin seorang petani, seller, pekebun ya. Kita lihat aja lah di channel-channel YouTube besar yang sudah membudidayakan anggur cukup lama aja. Mereka itu menjual dengan harga sangat tinggi ya, mulai dari 250 sampai 500 ribu. Nah, kok ada seller itu ya di marketplace ya, di marketplace oranye ataupun marketplace hijau bisa menjual harga cukup murah, misalkan 10.000, 15.000. Jadi kemungkinan ya mereka secara kuantitas mungkin belum sanggup ya, atau mungkin tidak mungkin juga mereka bisa menjual ratusan ribu. Yang jadi pertanyaan, anggur ini masuknya kapan ke Indonesia kayak gitu kan. Kalau anggur Red Master, anggur lokal, anggur Isabella, anggur lokal itu memang banyak ya dulu itu. Saya lihat di YouTube kebanyakan pembudidaya anggur, petani anggur itu ya penghobi anggur ya. Di depan rumah mereka juga sebenarnya salah beli kayak gitu loh. Karena itulah yang awal masuk ke Indonesia dulu, anggur-anggur masam itu untuk menjadi anggur minuman kayak gitu loh. Jadi di Bali atau mungkin di Malang gitu ya, penghasil-penghasil minuman anggur itu mereka juga yang sebenarnya menghasilkan anggur-anggur yang masam itu. Nah, anggur-anggur yang masam itulah yang dibawa dari Eropa mungkin ya, bertahan sudah cukup lama di Indonesia dan sudah beradaptasi. Dari sekian banyak yang dibawa dari Eropa, mungkin jenis Red Master dan Isabella itulah yang bertahan di Indonesia dan akhirnya dijadikan sebagai rootstock atau batang bawah. Nah, dengan berkembangnya penghobi anggur ya, akhirnya muncullah jenis-jenis anggur yang baru, tapi tetap di-grafting dengan anggur-anggur yang sudah duluan masuk ya, seperti Isabella dan Red Master yang awalnya itu mungkin untuk
pabrik-pabrik minuman anggur ya. Karena pabrik-pabrik minuman anggur itu dihasilkan dari anggur-anggur yang masam. Nah, setelah proses yang cukup lama itu, akhirnya sekarang para penghobi-penghobi itu mencari bibit-bibit dari luar negeri ya, dibawa masuk ke Indonesia, kemudian di grafting dengan anggur-anggur yang hasil dari seleksi alam itu ternyata yang bertahan ya Alfonso, mungkin Isabella, Red Master. Nah, itulah yang menjadi batang bawah. Nah, karena jumlahnya cukup banyak ya kan, sedangkan anggur-anggur impor itu belum banyak yang anggur table meja ya, anggur-anggur meja, anggur-anggur yang berbuah rasanya manis itu belum banyak. Akhirnya para seller-seller nakal ini menjual stek ya, potongan batang yang sebenarnya mereka itu tidak punya interest ataupun anggur-anggur yang manis gitu loh. Ya mereka asal aja tuh tulis di marketplace, ya kan? Asal aja tulis di marketplace kalau mereka itu menjual anggur impor gitu.